15 tahun atau 10 tahun yang lalu. Okay. Di mana pada saat itu kita sering bertengkar di ruang publik, bukan bertengkar secara personal, tapi pada wilayah gagasan itu. Supaya publik itu bisa belajar dari kita-kita ini yang sering berbicara di ruang publik. Pada masa itu Akbar Faisal sebagai seorang yang berada pada ring utama Jokowi pada saat memulai jadi presiden hingga beberapa tahun awalnya, saya merasa meyakini bahwa orang ini adalah wakil dari seluruh pikiran dan harapan kita tentang Indonesia yang lebih baik. Dia berasal dari bukan siapa-siapa, tidak punya dosa masa lalu, seperti itu. Sementara Rocky yang lebih dulu berada di ruang politik dibanding saya karena bersama dengan beberapa tokoh pada masa itu, mungkin saja lebih mampu melihat sesuatu di situ. Tetapi sudah terjadi, kita bertengkar kita bertengkar. Kenapa gerangan tiba-tiba kemudian saya harus menerima sebuah realitas bahwa ternyata saya keliru dan saya harus meminta maaf kepada Rocky Gerung tentang itu? Saya tidak pernah memaafkan orang sebetulnya. Karena maaf itu soal personal. Dalam soal publik itu nggak boleh orang minta maaf. Salah memang, salah berhitung. Itu aja kan. Jadi tidak ada yang personal bagi saya. Satu-satunya yang memungkinkan saya bertahan jadi pengkritik karena saya dapat insight yang mungkin lebih lengkap dari Akbar. Akbar Faisal ada di dalam rejim Jokowi. Ketika Jokowi jadi presiden, pertanyaannya apakah Akbar Faisal tahu kelakuan Jokowi ketika dia jadi wali kota? Pasti nggak tahu, saya tahu itu. Nah karena itu saya mulai mencicil, saya masih tahan itu. Mungkin setelah periode Presiden Jokowi mulai 6 bulan pertama baru saya mulai kasih kritik. Saya kasih genealoginya. Satu waktu saya datang ke Surakarta, diminta memberi kuliah umum di Universitas Negeri UNS. Habis saya kasih kuliah, datang 2-3 orang. Saya masih kasih kuliah, kasih notes di situ tuh. Pak Rocky nanti kami mau bertemu tuh. Saya pikir dosen-dosen muda. Saya bilang, mana yang mau ketemu? Datang satu-satu. Enggak, kami bukan dosen. Loh, jadi kalian apa? Kami mau ngomong tapi enggak di kampus. Ngomong di angkringan. Datang saya ke situ. Mulai dia bilang, saya mewakili seorang tokoh rakyat, anggota Partai Komunis Indonesia. Anggota Komite Sentral CCPKI paling muda mewakili pemuda rakyat karena dia ketua pemuda rakyat yang ditahan di Cipinang 12-13 tahun. Namanya Pak Rewang. Tokoh komunis, pintar. Dia tadinya mau ketemu Pak Rocky tapi dia tiba-tiba sakit. Dia cuma pesankan begini, Pak Rocky jangan percaya pada Jokowi yang ngaku-ngaku adalah rakyat. Saya ini pemimpin rakyat. Lalu bercakap-cakap dari situ. Untuk satu isu pada waktu itu, Jokowi dieluk-elukkan oleh pers sebagai orang yang berhasil memindahkan pedagang kaki lima di yang gede itu, Pasar Klewer ya? Pasar Klewer, yang kemudian dinarasikan 30 hari Jokowi nego dengan rakyat untuk dipindahkan dan akhirnya berhasil. Dan nego itu dipamerkan di pendopo depan rumah wali kota kan. Anak-anak itu bilang itu bohong. Kenapa? Udah ada under table transaction bahwa akan dipindahkan karena udah dibayar. Tetapi Jokowi ingin itu dipamerkan terus sebagai hasil negosiasi dia. Siapa yang bayar? Oligarki. Sebut nama Sri Tex, kamu disebut itu apa namanya, Sinarmas segala macam. Pokoknya semua oligarki yang ada di Solo. Jadi dia mau gambarkan begini, setiap kali ada lubang di jalan Solo itu, akhirnya saya mesti sebutkan satu persatu ingatan ini karena ini unsensor, bahwa Jokowi tidak ingin lihat ada lubang, maka besok pagi itu langsung selesai itu. Sekarang dari mana uangnya tuh? Bukan belum di APBD kan? Ya duit oligarki. Itu pertama kali saya merasa ini ada yang nggak benar nih Pak Jokowi ini. Pencitraan. Jadi, tapi saya masih tahan tuh, saya nggak kasih kritik tuh. Saya kritik beliau ketika jadi presiden kok. Lalu menyusul lagi tuh soal SMK, makin lama makin saya lihat, waduh. Akhirnya sebelum pemilu pertama Presiden Jokowi itu, dia mau bikin buku. Teman-teman dari awal saya bilang Pak Jokowi under capacity, tetapi dia semacam percobaan kita untuk memulai tradisi civilian values itu.
Sampai di situ, Rok. Oke. Maka saya punya titik pertemuan dari apa yang akan saya bahas selanjutnya. Saya rasa inilah problem kita ya. Pada saat yang bersamaan kita menyetujui dan mengiyakan bahwa jalan terbaik bagi bangsa ini menuju masa depan bernama demokrasi. Oke. Muncul seorang yang Rocky jelaskan tadi. Dalam alam bawah sadar budaya Indonesia, tampaknya orang seperti ini disukai banget. Alam bawah sadar, oke. Iya. Kita bahas. Dia yang tidak suka konflik, ya, membiarkan dirinya diserang segala macam. Dan kemudian dia terpilih melalui mekanisme yang kita sepakati bahwa itu yang paling benar bernama pemilihan umum. Sayangnya, saya kebetulan sempat sudah membaca buku Stephen Levitsky itu, How Democracy Die itu. Ada yang menarik begini, sadar atau tidak, sekarang justru demokrasi itu dirusak oleh orang yang terpilih melalui mekanisme resmi bernama pemilihan umum. Ada banyak contoh. Ada di Pakistan, di Peru segala macam gitu. Amerika ya Trump rusak demokrasi sendiri. Trump seperti itu. Nah, pada bagian ini, Rock, coba jelaskan ke kita kenapa sampai begini dan kemudian kira-kira bagaimana kita sebagai sebuah bangsa memitigasi situasi ini. Ini bangsa ini, saya yakin you setuju sama gua, bro, bahwa harus berusia 1000 tahun lagi. Oke. Dan untuk itulah kita bicarakan situasi ini. Gini ya, demokrasi itu pernah diterangkan di awal kata itu muncul oleh Plato dalam bukunya Republik bahwa demokrasi itu kumpulan kedunguan sebetulnya. Kenapa begitu? Karena orang harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa orang yang di depan dia juga punya pikiran yang sama. Oke. Itu kan. Padahal sebetulnya orang di depan saya mungkin menyimpan kebusukan. Tetapi kita mesti hormati dia karena primus inter pares, prinsip-prinsip begituan. Karena itu kemudian berkembang teori bahwa iya, sebaiknya di dalam keadaan demokrasi yang memimpin itu tidak perlu dipilih, tetapi cukup diundi. Gitu. Demokrasi awal di Athena itu diundi, nggak dipilih. Okay. Karena menganggap bahwa setiap orang sama kedudukan moralnya, maka siapapun yang terpilih dia akan mewakili temennya tuh. Gitu. Jadi nggak perlu anggap aja semuanya sama. Oleh karena itu diundi aja tuh. Tapi kemudian berkembang juga pikiran bahwa ya kalau diundi nanti yang terundi itu belum tentu yang terbaik walaupun prinsipnya sama-sama baik. Mending dibikin satu kepastian bahwa yang boleh memimpin adalah mereka yang punya otak. Kesepakatannya di situ. Iya, nah itu cara berpikir Plato. Karena itu Plato bilang pemimpin itu dia mesti king philosopher. Dia raja tapi berpikir seperti filsuf. Dia filsuf tapi punya kekuasaan seperti raja. Yang sampai sekarang orang sebut king philosopher itu. Problem tadi. Kendati demokrasi terhalang oleh feodalisme di Indonesia, tapi kan kita mesti terobos itu. Karena nggak mungkin kita balik jadi pusat-pusat kerajaan itu. Nah, yang tidak ada di kita adalah kurikulum di partai politik untuk membackup ide pendidikan politik in optima forma dengan nilai-nilai demokrasi. Mulai dari pemilihan ketua umum. Jadi kalau misalnya kita pastikan bisa nggak kita ubah, bisa. Tetapi mesti mulai dari unit paling kecil di mana demokrasi itu diajarkan, yaitu di partai politik. Nah, money politics masih ada di situ tuh. Nah, Akbar mengerti itu tuh, tapi berupaya untuk menyeimbangkan antara pragmatisme politik pada waktu itu karena partai berkuasa dengan nilai yang meluap-luap untuk keluar dari jebakan pragmatisme kan. Nah, baru setelah tadi terlihat bahwa memang Pak Jokowi akhirnya lebih berambisi menjadi raja ketimbang menjadi demokrat, maka jadi final bahwa semua orang akhirnya menganggap Jokowi memang tidak punya watak seorang demokrat tuh. Saya terima, Rob. Tapi pada bagian ini ada yang harus kita bicarakan. Ya. Semoga saja penonton kita di sini bisa kita bisa belajar bersama, istilah saya seperti itu. Ya, adalah bersama, tentang jebakan populisme. Oke, ya. Harus diakui bahwa karena kita bicara tentang seorang yang pernah memimpin kita selama 10 tahun, yang kemudian dampak yang kita bicarakan hari ini bernama Jokowi, itu sangat populer. Oke. Saya tiba-tiba ingat perkataan seorang rakyat Venezuela kepada Chavez. Dia katakan, kami ini bangsa yang terinfeksi virus.
beruntunglah kami beruntung punya satu antibiotik bernama Chavez. Tapi dalam jangka waktu 3 tahun, Chavez merusak semua itu. Saya tidak ngerti dan saya tidak menemukan kata yang pas. Apakah harus se-ekstrim itu saya menilai orang yang pernah saya dukung bernama Jokowi? Tetapi yang saya mau Rocky bahas di sini adalah bagaimana dengan populisme itu tadi? Tidakkah itu juga adalah gambaran dari sebuah masyarakat yang juga penuh ada harapan gitu? Kita sebut populisme setelah statistik menunjukkan itu. Kan? Iya. Tapi kita juga mau lihat apakah statistik itu membaca atau disuruh membaca bahwa ini populisme kan. Iya. Jadi ada kesalahan media di situ. Harusnya dari awal ada persaingan di dalam lembaga survei. Tapi kelihatannya lembaga survei itu pemodalnya tunggal. Maka dibikin begituan. Jadi populisme yang tadinya sebetulnya datang karena orang percaya pada program, itu sudah diawali dengan pencitraan yang populis. Mulai dengan baju 200.000 segala macam. Jadi dia contagious itu, menular itu, meracuni publik itu. Sehingga populisme Pak Jokowi itu tidak dilihat pada programnya, tetapi pada penampilan publiknya. Nah, bercampurlah di situ antara feodalisme dan populisme pada akhirnya tuh. Masyarakat agraris pasti feodalnya tinggi tuh. Masyarakat kota populismenya itu dirayu oleh buzzer, dirayu oleh hal-hal yang dangkal. Jadi bukan populisme dalam pengertian wow itu betul-betul ada satu ideologi yang hendak memuliakan rakyat. Dari awal saya nggak lihat itu. Jadi pengetahuan saya tentang Pak Jokowi akhirnya makin lengkap bahwa oke, ini pasti dibuat, ini direkayasa. Apa istilah yang paling tepat itu adalah kegagalan kita untuk memikirkan imajinasi di belakang populisme ini apa sebetulnya. Nah, belakangan baru kita tahu imajinasi Pak Jokowi adalah dinasti ternyata tuh. Jadi demi dinasti populisme diajukan itu. Itu yang biasa disebut sebagai rasa malu Prometheus itu. Seperti semangat diskusi awal kita ini, kita selesaikan soal ini ya. Kita selesaikan menyangkut dengan perdebatan soal Jokowi ini. Karena menurut saya forum ini dan saya dan Anda layak untuk membahas ini. Saya tidak mau melayani para pendukung yang kebetulan hari ini mengambil posisi membela seluruh sisi kehidupan Pak Jokowi. Karena mereka tidak tahu siapa Pak Jokowi. Karena saya ikut dari awal, saya tahu, saya tidak perlu melayani itu ya. Ya ada pendengung yang betul-betul karena nggak bisa berpikir, ada pendengung yang hanya memikirkan imbalan materi karena jadi pendengung itu. Nah itulah kira-kira. Nah apa yang saya maksud adalah ternyata Pak Jokowi tak pergi, dia tetap ada di pemerintahan ini maksud saya. Harus kita sebutkan, mohon maaf dengan seluruh pilihan kata yang akan saya pilih pada teman-teman yang ada di pemerintahan. Pak Jokowi masih ada. Kita tidak menghalangi beliau berteman dengan Pak Prabowo. Itu adalah personally ya. Ya betul. Okay. Ya, tetapi tampak kemudian orang membicarakannya bahwa tampaknya ada beberapa kendala psikologis di situ. Secara kelembagaan yang lebih tinggi, lebih kuat lagi kehadirannya melalui anaknya sebagai wakil presiden. Dalam konteks yang lain, dia tetap hadir juga dalam elemen-elemen negara bernama partai politik. Anaknya ada di PSI. Sebagai ketua umum bahkan gitu ya. Dan dia juga mengelola ormas. Secara kultural dia rawat situasi ini. Saya harus menggunakan kata mobilisasi orang-orang menuju ke Solo. Ya kan, ke rumahnya itu. Saya melihatnya sebagai fenomena kultural. Kesimpulannya adalah ternyata Pak Jokowi tidak pergi. Masalahnya adalah pada beberapa riak dan atau gerak pemerintahan tampak ada kecanggungan. Kecanggungan wajar saja sih gitu ya. Tapi kan ini tak bagus pada banyak sisi terhadap kita sebagai orang-orang yang merasa bahwa ada yang harus dipertanggungjawabkan di masa yang lalu. Coba Rok jelaskan ke kami bagaimana pula kita harus menyikapi ini. Ada teori namanya reverse psychology, psikologi terbaik. Kalau orang takut, maka dia seolah-olah berani gitu. Pak Jokowi kelihatannya masuk dalam jebakan itu, reverse psychology. Justru karena dia takut satu waktu dia akan dipersoalkan, maka tadi dia memobilisasi pendukungnya.
Dia tahu bahwa buzzer-buzzer ini ya tergantung uang. Dia tahu bahwa partai politik tergantung ketua umumnya. Maka satu-satunya alasan untuk bertahan dan percaya dia akan terlindungi ya anaknya akhirnya. Itu yang saya selalu anggap bahwa Pak Jokowi orang yang takut untuk melupakan. Dia takut dilupakan sejarah, bukan itu masalahnya. Dia takut ada yang masih ingat bahwa dia punya banyak kesalahan. Jadi seseorang yang punya rasa takut selalu akan bawa kekuatan bawa senjata itu. Seorang samurai kalau dia udah makrifat, dia akan abaikan samurai itu. Dia jadi swordless samurai, samurai yang nggak punya pedang itu. Jokowi masih bawa pedang ngapain? Negarawan itu udah selesai. Tetapi justru karena dia masih jadi politisi, maka dia mesti mobilisasi kekuatan politik sisa-sisa. Sampai pada akhirnya terlihat bahwa lilinnya udah mau mati. Tapi orang akan bilang, ya kan Pak Jokowi masih tokoh politik. Iya. Tetapi legitimasinya udah hilang. Dengan menaruh Gibran dan jadi pembicaraan masyarakat internasional, kita diledek di dunia. Bagaimana mungkin ada politik demokrasi yang sengaja diinstal ke dalamnya ada politik dinasti itu. Lalu orang bilang Jokowi melanggar konstitusi itu karena memaksa orang yang belum cukup umur, masih anak-anak, bermain di wilayah orang dewasa. Sebetulnya dia nggak melanggar undang-undang dasar, dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Anak mesti dilindungi, nggak boleh disuruh main di tempat orang dewasa. Tapi Pak Jokowi menganggap ya hanya investasi pada Gibran yang mampu memastikan bahwa dia akan dilindungi. Itu tidak dia ucapkan, tapi terjadi dalam bentuk sublimasi itu. Pelindungan macam apa, Rob? Menteri bisa lindungi Jokowi, bisa, tapi nggak ada kepastian. Kapolri bisa, nggak ada kepastian. Kepala BIN bisa, nggak ada kepastian. Yang satu kepastian adalah presiden. Nah kalau Gibran jadi presiden, perlindungan total. Saya melihat itu tuh, saya mungkin melangkah terlalu jauh, jumping tuh konklusi begitu. Tetapi buat kita atau buat saya minimal melihat psikologi Pak Jokowi, dia butuh perlindungan, rasa aman itu. Rasa aman itu hanya dia bisa peroleh dari orang yang paling dekat dengan dia, yaitu anaknya sendiri. Nah, itu yang disebut dinasti in optima forma. Menarik itu di teman-teman kita ya, yang akhirnya tetap kokoh berdiri di ruang publik berbicara. Saya sebutkan kaum pergerakan ya, teman-teman aktivis civil society itu mengambil posisi yang agak unik nih bagi saya nih. Ganda, Jumhur, mungkin juga Rocky gitu ya, atau siapa lagi yang lain yang memberikan beberapa toleransi dan atau permakluman pada Pak Prabowo sebagai sebuah kekuasaan. Kita lihatlah itu. Tapi pada sisi yang lain tuntutannya itu yang menarik, teman-teman ini. Ya, saya di sini mungkin kita berteman di beberapa isu, tetapi untuk satu hal zero tolerance menyangkut dengan Jokowi. Ini menurut saya menarik. Menarik. Pertama adalah bagaimana kira-kira ya respon Pak Prabowo nantinya. Yang kedua, ini teman-teman ini sendiri ini formula seperti apa sih yang mereka pakai gitu ya? Coba jelasin, Rob. Gini, saya tidak pernah berupaya untuk menentukan sikap sebetulnya. Orang yang melihat bahwa kok pada Jokowi Rocky Gerung keras banget tuh. Pada Prabowo kok kayak diedit gitu. Kamu bilang, oke, kalau saya samakan misalnya boleh aja. Tetapi saya akan bilang, saya akan kritik Prabowo. Karena ternyata Prabowo ijazahnya palsu. Saya akan kritik Prabowo karena ternyata 11 triliun itu tidak ada di kantong Prabowo. Saya akan kritik Prabowo ternyata desain awal IKN itu adalah Prabowo. Saya akan kritik Prabowo karena ternyata SMK itu adalah Prabowo. Kan itu enggak. Jadi saya kritik Jokowi karena kasus beli itu. Nah Prabowo nggak bikin itu, bagaimana saya kritik coba? Jadi perbandingan publik juga menuntut, lu kasih kritik dong sama seperti pada Jokowi dong. Lah apa yang mau dikritik? Kalau ijazah Prabowo tidak pernah dipermasalahkan. Ekonomi belum tentu tercapai 8%, tetapi Prabowo sendiri pindah personnel yang bahwa nggak perlu 8%, yang penting kesejahteraan publik dijamin tuh.
Jadi buat saya, bukan saya pro, tetapi tidak ada alasan saya untuk mengkritik sekarang itu. Lalu orang anggap nggak fair dong. Ya, itu justru fairness di situ. Kan kita mengkritik kebijakan yang betul-betul di dalam pikiran saya menghina rakyat. Koperasi tidak menghina rakyat, makan siang tidak menghina rakyat. Tapi SMK menghina rakyat. Jalan tol, kereta cepat itu menghina rakyat. Itu proyeknya Jokowi. Jadi saya fair di situ. Nah sekarang kita mulai apa yang perlu kita pikirkan, Rok, menyangkut ini. Kan begini, nggak bisa dong kita mengelola negara ini seakan-akan bersanji. Ada peristiwa, kemudian ada sebuah rentang waktu tindakan, dan di ujungnya adalah ya sudahlah, kita duduk ramai-ramai, kita bersanji, kita sepakati secara diam-diam saja. Orang menyebutnya sebagai pertanggungjawaban. Nah, pada kasus seperti ini, kira-kira jalan terbaik seperti apa yang harus dilalui bangsa ini agar kemudian bahasa ekstrimnya tak perlu ada lagi 10 tahun yang tersia-siakan. Nah, itu dia. Itu yang orang pengen tahu, Rob. Kalau saya baca public opinion dan tafsirkan dia secara hermeneutik, semua orang ingin supaya Prabowo punya sesuatu yang otentik. Leadershipnya otentik, teori ekonominya otentik, pandangan politik luarnya juga otentik. Nah selama ini dia masih bercampur tuh antara keinginan untuk jadi otentik dan tadi keperwiraan untuk tidak sebut aja dalam tanda petik berkhianat pada kawan itu. Kan dianggap Jokowi adalah kawan tuh. Jadi berhak Prabowo untuk Prabowo memuji Jokowi itu dalam prinsip tadi bahwa dia tahu persoalan inti negeri ini adalah ketidakadilan. Karena itu korupsi akan dia basmi. Dia tahu bahwa ketidakadilan itu juga disebabkan oleh kebijakan ekonomi Jokowi yang terlalu permisif terhadap oligarki. Kan dia tahu itu kan. Yeah. Tapi itu kan nggak mungkin dia batalkan tuh. Dia bisa perbaiki itu ke depan dengan harapan orang mengerti bahwa dengan memperbaiki ke depan dia sudah menghukum Jokowi. Tapi nggak mungkin dia hukum Jokowi secara keperwiraannya. Yeah. Tetapi publik tetap tuntut itu. Hukum dong, kan dia bersalah. Kenapa Indonesia buruk sekarang? Ya karena Jokowi 10 tahun menghabiskan APBN itu. Jadi sebetulnya dilema itu ada pada setiap pemimpin. Nah sekarang dilema itu betul-betul keras. Karena ada yang batu ujinya, yaitu Gibran mau dimaksulkan apa enggak. Begitu Gibran dimaksulkan, it goes without saying bahwa Jokowi juga sebetulnya dilengserkan secara mikul duwur mendem jero, kira begitu. Nah itu yang orang anggap ya itu juga mungkin bijak ya. Kalau Gibran diproses maka dinasti Jokowi berhenti. Tetapi persahabatan Presiden Prabowo dengan Jokowi ya jalan terus saja kan. Itu kan itu dari oke, saya terima. Itu dalam ruang atau area permainan tanda petik untuk Pak Prabowo. Juga tentang Gibran. Tapi pertanyaan ini sebenarnya lebih spesifik tentang Jokowinya sendiri. Kalau dibuat dalam gambaran yang lebih jauh, kan di luar negeri itu ada, kemarin kan di Korea tuh ada seorang presiden yang bahkan terkena, kalau nggak salah bahkan pidana karena membantu menantunya mendapatkan pekerjaan. Bahkan sampai pada tahap itu pun mereka memiliki etika itu. Saya lagi-lagi ingin memediasi pikiran banyak orang di ruang ini. Bagaimana dengan pertanggungjawaban terhadap atau seorang Jokowi terhadap bangsa ini? Ya itu yang saya sebut tadi. Dari segi Pak Prabowo udahlah. Begitu Gibran lengser, itu artinya hukuman juga pada Jokowi. Tetapi itu adalah relasi personal dia. Publik tetap menginginkan pengadilan Jokowi. Dan saya anggap ya memang harus. Karena ada kejahatan di situ. Banyak kejahatan di situ. Jadi buka aja kan, nggak ada soal. Nanti Indonesia tidak. Jadi tetap saya bedain antara cara Prabowo merawat psikologi Jokowi dan cara publik untuk meminta cara rawat dengan cara yang lebih kejam, yaitu hukum itu. Sama aja. Kan itu juga pelajaran yang sama kan. Jadi Prabowo mungkin ya pakai semacam soft power, publik bilang nggak bisa itu. Mesti ada hardcore-nya mesti dibuka gitu. Dan memang akhirnya mulai terasa bahwa dibuka perlahanan tapi pasti akan sangat radikal. Tom Lembong dalam pengadilan kemarin saksinya menyebutkan ada perintah Presiden Jokowi.
Andi Wijayanto, bekas orang dekat Jokowi, mengatakan bahwa iya, saya tahu perbuatan itu soal ijazah palsu itu. PDIP apalagi itu. Jadi kalau kumpulan dari sebut aja, ini bukan keadilan jalanan, tapi akal sehat yang muncul dan menganggap bahwa ya Jokowi ternyata menyembunyikan banyak kejahatan. Dan kalaupun kalaupun itu dilakukan dalam hal ini adalah memakai mekanisme hukum, itu bukan barang baru bagi kita. Ya betul. Soekarno pernah. Gus Dur pernah. Gus Dur juga pernah. Habibie kena. Terakhir menyangkut dengan ini. Apa benar dan Anda yakin bangsa ini akan memulai sebuah titik karakter dan budaya politik yang baru kalau ini ternyata benar terjadi? Ya, saya kira itu. Jadi tetap kan satu kimia itu betul-betul dia terpisah secara kualitatif kalau dihasilkan alat pemisahnya itu. Nah, kalau tidak ya dia tetap bercampur. Jadi kita betul-betul mesti pisahin ini supaya negeri ini melihat dengan baik bahwa kita masih bisa punya harapan, politics of hope. Kalau politics of memory ini tidak dimikul duur mendem jerokkan, dia dibuka sebagai kasus. Dan ini hal yang pelajaran kita ya begitu, dibuka sebagai kasus. Supaya tidak ada aglutinasi, menggumpal begitu aja lalu kita seolah-olah ya nggak ada masalah tuh. Kan Pak Harto juga ya kita satu waktu kita akan bilang bahwa ya Pak Harto memang mengundurkan diri pada waktu itu sehingga kasusnya jadi clear itu. Masuk pengadilan, beliau mulai diproses hukum tapi kemudian meninggal itu. Tapi Jokowi masih berupaya untuk bahkan bertahan tadi, membangun koalisi baru atau mengumpulkan public opinion, mengerahkan, memobilisasi tadi istilah Akbar supaya dia tetap diingat oleh publik. Kan ini menunjukkan bahwa loh ini orang ini mau jadi begal lagi kira-kira begitu kan. Padahal sebetulnya Pak Jokowi udah berjanji untuk jadi ya seorang pertapa itu, tapi dia masih berupaya untuk jadi ketua PSI lah, berupaya untuk ambil alih partai-partai politik kan itu. Jadi satu mental yang akhirnya kita rumuskan bahwa ada gangguan kejiwaan pada bukan ketagihan kekuasaan, ketakutan untuk tidak punya lagi akses pada kekuasaan tuh. Karena itu semuanya dia tanam di situ lagi. Itu soal karakter psikologis dari Pak Jokowi itu yang diam sederhana tapi di balik itu ada ambisi yang berlebih-lebihan itu. Rock, thank you ya. Sangat berterima kasih kita bisa mengucapkan dari hati tanpa ada gangguan dendam pada seseorang. Iya.